Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur dalam kondisi apapun ya Allah. Bersyukur dalam kondisi apapun. Semoga senantiasa jamaah, agen, mitra kerja dimanapun berada, donatur, senantiasa Allah berikan kesehatan, keafiatan, keberkahan, diberikan hidayah, diberikan kasih sayang, cintanya Allah, curahan semuanya, intinya cintanya Allah, kasih sayangnya Allah, keberkahannya Allah senantiasa meliputi kita semua. Sehat walafiat semua keluarga kita, amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya diberikan dan mendapatkan syafaatnya beliau di dunia hingga akhirat. Hari ini Senin, saudaraku, tanggal 10 Juli 2023, saya melaporkan dari Masjid Karomah 13 yang berada di Malang, Singosari. Perkembangannya seperti apa sekarang ya, saudaraku? Hari Senin 10 Juli 2023 ya. Nanti kita akan kita lihat di depan juga ya, saudaraku ya. Nanti kita sekarang fokus kubah, saudaraku. Fokus kubah. Jadi sebelum saya membahas masjid ini, ya alhamdulillah. Jadi saya sekarang berada di lokasi masjid. Alhamdulillah perkembangannya sudah luar biasa. Barakallah jamaah, donatur semuanya. Allahu Akbar, barakallah. Jadi sebelum saya membahas masjid, saya akan mengabarkan kabarnya Abi. Alhamdulillah beliau sehat walafiat. Doakan beliau senantiasa dalam hidayah Allah, istiqomah ya, mendapatkan hidayah yang ya Allah diterima taubatan nasuha beliau. Alhamdulillah. Kalau secara kita bicara logika dulu ya, masjid ini dibangun dengan niat lillahi ta'ala untuk umat ya. Terus kemudian Abi ditangkap, tiba-tiba ditahan dengan 5 lapis pasal. Dipaksa ditahan gitu kan, dengan tuntutan 10 tahun, kemudian vonis 6 tahun, dan selama persidangan tidak ada sama sekali terbukti pasal-pasal yang dikenakan kepada Abi. Tidak ada yang terbukti, saudaraku. Terus kemudian divonis 6 tahun, alhamdulillah naik banding, turun 4 tahun. Beliau turun 4 tahun, sekarang masa tahanan ini masih naik kasasi lagi, saudaraku. Doakan beliau bebas ya Allah. Beliau bebas, Allah berikan keadilannya, Allah tunjukkan keadilannya, Abi bebas. Ini sekarang saya bicara logika saja. Kalau misalkan Abi tidak ditahan, Bapak penyidik, pelapor, Bapak hakim, Bapak semuanya lah, mungkin. Tapi kan kita tidak boleh berbicara mungkin apa segala macam. Ini hanya manusia lah, manusiawi, secara manusia lah. Bisa jadi masjidnya sudah selesai, iya kan? Akan tetapi saya, Abi, sudah berada pada titik Allah. Semuanya yang terjadi atas kehendak Allah. Semoga kita semua diampuni dosa-dosa. Allah memberikan hikmah dari semua kejadian ini, gitu ya. Abi sudah menyerahkan semuanya dan sudah berada pada titik yang ya Allah, aku ridho denganmu ya Allah. Kalau awal-awal dulu Abi 11 hari diisolasi di Rutan Solo itu isinya marah, mengutuk semua yang sudah membuat Abi ditahan. 11 hari diisolasi, Abi dalam hati, Allah tidak bisa, aku tidak terima. Akan tetapi sekarang Abi sudah ridho dan alhamdulillah Abi setiap hari sudah rutin ada kajian-kajian di Masjid Rutan Solo. Alhamdulillah beliau sekarang masih diizinkan dan masih diberikan kesempatan sama Allah untuk bermanfaat untuk teman-teman yang ada di Rutan sana. Beliau mengadakan kajian, mengadakan pengajian, terus mengadakan pengajian sholat khusyuk gitu kan, sharing dengan teman-teman yang berada di sana di Masjid Rutan Solo sana. Masya Allah, tabarakallah. Sudah, saudaraku, iya, mohon dukungannya, mohon support infak terbaiknya untuk Masjid Karomah 13 ini, yang mana saat ini
Ada bon di pembangunan sekitar 30 juta lah. Ada bon di toko bangunan kurang lebih 30 jutaan untuk proses itu kubah ya. Sekarang fokus di kubah. Ya Allah, saudaraku, kalau tidak bisa berinfak dengan materi, dengan uang, paling tidak doakan yang terbaik di tengah-tengah sujud, ketika tahajud, di waktu-waktu sebelum subuh. Doakan, ya Allah, Masjid Karomah 13 berkahi pembangunannya, berikan jalan keluar, berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barakallah saudaraku semuanya, jamaah, donatur, agen, mitra kerja dimanapun berada yang sudah berkontribusi selama ini untuk proses pembangunan Karomah 13 ini. Sekali lagi, barakallah, 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 tidak terhingga. Allah yang membalas semuanya. Allah yang maha membalas atas infak terbaik Anda. Berkumpul di dunia kita, berjumpa di dunia, berkumpul lagi kelak di syurganya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian laporan dari saya di Masjid Karomah 13 hari Senin tanggal 10 Juli 2023. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami ingin melaporkan perkembangan atau progres terkait pengerjaan Masjid Karomah 13. Nah, alhamdulillah kalau kita lihat dari depan, dari agak jauh jaraknya, bisa kita bilang Masjid Karomah 13 hampir rampung, sudah 80%-an lah insya Allah. Nah, hari ini kita akan spesifik melaporkan seperti apa progres dari pengerjaan kubah masjid kita Karomah 13. Oke, mungkin langsung saja kita langsung cek semua mulai dari bawah, lantai 2 sampai dengan kalau kita bisa masuk ke akses kubahnya, kita masuk. Nah, baik, ini kita sudah berada di sisi kanan masjid yang berdekatan dengan ada pohon-pohon bambu di sekitaran masjid. Nah, langsung saja kita masuk melalui sisi sebelah kanan ini. Jadi ini merupakan lantai dasar dari bangunan Masjid Karomah 13. Seperti ini kira-kira penampakannya. Di sini alhamdulillah sudah dikuatkan dengan berbagai macam tembok-tembok dan kerangka bangunannya sendiri. Nah, kerangka bangunannya ini cukup besar. Kenapa? Karena Masjid Karomah 13 insya Allah nanti kita akan bangun bertingkat agar dia kuat dan tahan. Olehnya dasar bangunannya juga harus kuat ini, atau pondasinya. Di sisi sebelah kiri ini kita lihat ada tempat wudhu sementara untuk mungkin bapak tukangnya perlukan sholat zuhur, asar yang mungkin dibutuhkan selama proses pengerjaan. Nah, kalau ini sisi belakang dari Masjid Karomah 13. Nah, ini tempat wudhu atau toilet sementara yang sudah disiapkan. Mungkin bapak tukangnya butuh toilet darurat. Nah, ini sudah disiapkan. Alhamdulillah. Ini adalah tempat wudhu. Nah, di sisi sebelah sana lagi masih ada seperti ini, bangunan seperti ini yang kemungkinan nanti dikhususkan untuk misalkan ini tempat wudhu wanita. Berarti di sebelah sana ada tempat wudhu untuk pria, seperti itu. Di bagian tempat wudhu sendiri ada, nah ini masih terkunci, kamar mandi yang mungkin bisa dipakai nantinya. Nah ini seperti ini kira-kira. Nah,
kamar mandinya. Ini bisa diperuntukkan untuk para orang-orang yang ingin singgah sebelum sholat, membersihkan diri dahulu. Nah, sementara ini tempat wudhu yang tadi saya sudah sampaikan bahwa tempat wudhu kita itu terbagi dua, dikhususkan untuk tempat wudhu bagian wanita dan dikhususkan untuk tempat wudhu pria. Tetapi kita di sini belum memberikan pelang di mana khusus pria dan di mana khusus wanita. Tetapi kira-kira seperti inilah bentuk bangunannya. Ini sengaja belum dipasang keran, tetapi mudah, tinggal dibuka, tinggal dipasang, kemudian dipasang. Karena nantinya kemungkinan bisa mancur airnya. Makanya ini sementara dilem dia. Nah, di sini juga terdapat 3 WC. Semua terkunci kayaknya. Ya, ini terbuka. Sementara di sini untuk sekring-sekring listriknya juga semuanya sebenarnya sudah terpasang. Tinggal kita memasang ininya lagi, petikannya. Nah, itu bagian penerangan nanti untuk tempat wudhunya sendiri. Nah, ini merupakan tangga akses menuju lantai 2 Masjid Karomah 13. Tangga ini berada di antara tempat wudhu tadi, tempat wudhu pria dan wanita. Ayo kita naik seperti apa penampakan lantai 2 dan progres pengerjaannya. Nah, tangganya alhamdulillah sudah jadi. Mungkin tinggal kalau dalam istilah pembangunan diaci atau dihaluskan apa ya. Halo Pak. Oke, baik, setelah menaiki tangga tadi yang berada di bawah kita, akses menuju lantai 2, ini kita sudah sedang berada di lantai 2 Masjid Karomah 13. Nah, masih dipenuhi dengan di belakang sana ada bambu-bambu. Itu untuk menahan sekaligus menjadi tangga darurat dari bapak-bapak tukang untuk mengerjakan bangunan ininya, kubahnya, seperti itu. Nah, itu merupakan sisi sebelah kiri. Sengaja dibuat ada space ruangannya tersendiri. Ini mungkin nanti digunakan untuk penyimpanan tertentu. Misalkan nanti ada sound system yang sudah tidak digunakan atau yang sementara waktu diistirahatkan, bisa. Untuk membuat presisi bangunan yang baik, tentu di sebelah kanan juga kita sudah menyiapkan ruang cadangan. Tidak ada secara khusus fungsinya. Dia hanya sebagai tempat jika kemudian nantinya ada beberapa barang-barang yang harus kita siapkan, harus kita istirahatkan. Mungkin di situ letak fungsinya. Oke, nah di tengah-tengah kedua bangunan tadi ini arah kiblat atau arah depan dari Masjid Karomah 13 yang nantinya akan ditempati oleh imam sholat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, luas bangunannya cukup luas untuk insya Allah nanti para jamaah, umat ataupun santri dan santriwati melakukan sholat jamaah. Karena ini bisa dibagi 2, khusus untuk jamaah perempuan atau wanita dan khusus untuk jamaah laki-laki atau pria. Oke. Ini merupakan tangga darurat untuk akses menuju pengerjaan kubah Masjid Karomah 13. Setelah dari sini melewati mana ya? Ini, tangga kedua. Kemudian bapak tukang mungkin masuk lewat celah. Nah, alhamdulillah kalau kita lihat dari dalam, pengerjaan kubahnya cukup progres. Sejauh ini sudah mungkin 70%. Kalau dari dalam, kurang tahu lagi seperti apa pengerjaan dari luarnya ini. Kita nanti mudah-mudahan bisa akses ke dalam. Nah, ini kita
sudah berusaha melewati tangga darurat untuk akses menuju pengerjaan kubah Masjid Karomah 13. Nah, sebagai bagian dari salah satu reporter, tentu harus semangat untuk meliput progres pengerjaan. Sementara ini yang difokuskan adalah kubah Masjid Karomah 13. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, saudara-saudara, jamaah sekalian, saya sudah berada di lantai paling tinggi Masjid Karomah 13. Nah, di sini merupakan lantai yang di dalamnya ada bangunan kubah kita yang dibuat secara khusus dan ditata secara khusus, tidak menggunakan kubah berbahan plat atau seng. Ini di apa istilahnya Pak ya? Di beton. Nah, kemudian ditata secara rapi. Nah, alhamdulillah ini saya sudah berada di atas. Nah, di atas lantai berapa ya? Lantai 3 kalau kita bisa hitung dari bawah. Ada lantai dasar, lantai 2, dan lantai 3. Ini tempat untuk kubah Masjid Karomah 13. Nah, seperti inilah akses masuknya melalui tadi. Nah, sementara di sini ini mungkin untuk mencampur bahan bangunannya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah sudah hampir selesai. Nah, ini penampakan dekat dari proses pengerjaan kubah Masjid Karomah 13. Kalau bisa kita shoot semuanya deh. Nah, ini mumpung ada Bapak tukang ini, kita bisa ngobrol dengan beliau dulu. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kembali lagi nih Pak, melihat progres pengerjaannya. Iya. Bapak dengan nama siapa Pak? Pak Edi. Pak Edi. Nah, Pak Edi ini merupakan salah satu Bapak yang mengerjakan kubah Masjid Karomah 13. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya Pak? Baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih pagi, sehat, harus semangat Pak. Oke. Gini kubahnya, kalau boleh tahu sudah berapa persen ini Pak pengerjaannya? 70%. Sudah bisa dibilang 70% Pak ya? Iya. Berarti sisanya tinggal apa ini Pak? Tinggal yang atas pengecoran terakhir mahkota sudah. Oh iya, kan di atas itu masih kelihatan besi-besinya Pak ya? Ya. Berarti setelah itu ditutup Iya. menggunakan coran. Iya. Kemudian di bagian atas ada apa nanti Pak? Mahkota. Oh, oke, mahkota. Ini Pak Edi sementara ngerjain apa Pak? Sementara masih dalam pengecoran. Pengecoran. Iya. Ini tadi mau motong untuk pipa. Mahkota. Oh, mahkotanya. Betul. Luar biasa Pak Edi. Ini sudah pengalaman beliau ini dalam proses ini pengerjaan bangunan. Oke Pak Edi. Iya. Dilanjut Pak. Saya lanjut report juga. Menara. Ya. Nah, setelah ngobrol tadi dengan Pak Edi yang beliau khusus pengerjaan kubah Masjid Karomah 13, di sudut kanan ini ada menara masjid. Sudut kanan kalau saya menghadap ke sana, kalau saya menghadap ke arah sana ke depan, dia berada di sudut kiri. Nah, kalau ini tidak dikerjakan oleh Pak Edi, ada tukang khusus Pak ya. Ada tukang khusus, cuman sementara ini masih libur. Tetapi kalau kita bisa lihat, alhamdulillah menaranya ini sudah berdiri tegak. Tinggal mungkin dipasang pernak-pernik penghalusannya ya Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin, barakallah. Ya, penghalusan plus ornamen. Mencegah untuk nantinya ketika mungkin ada keterbatasan air. Di sini di bagian sudut depan kiri bangunan Masjid Karomah 13 ada khusus tempat tandon air. Tetapi di atas ini kalau kita lihat juga pengerjaannya sudah hampir selesai, tinggal ditaruh tandon dan mungkin penghalang atau pemeleh ya, pembatas ya. Kira begitu. Nah, kita memutari kubah dulu. Nah, ini dia. Ini tangga untuk menuju ke atas Pak ya.
pengerjaan kubah. Nah, kalau ini saya bisa naik, alhamdulillah. Coba kita cek. Wah, luar biasa keras ini. Nah, penampakan yang belum dicor itu, nah ini ada di sebelah kiri. Nah ini, oke, ini masih besi. Ini tadi yang Pak Edi bilang 70%. Ini tinggal disambung, dicor, kemudian nanti diratakan dan di atas dipasang mahkotanya. Nah di sini juga ini lapisan pengecorannya ya. Ini nanti mungkin tinggal dilapis, tetapi sudah jadi ini luarnya dari beton, besi, semen keras ini. Alhamdulillah. Barakallah. Oke, alhamdulillah setelah tadi menelusuri atau melihat seperti apa proses atau progres pengerjaan dari kubah Masjid Karomah 13 dan lantai 2. Saat ini kita sedang turun kembali ke lantai dasar masjid. Ya, kira-kira seperti itulah tadi hasil penelusuran kita. Bagaimana progres pengerjaan Masjid Karomah 13. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kubah tadi berdasarkan Bapak tukang sudah 70%. Bangunannya semuanya mulai dari pondasinya, tiang-tiang bangunan sampai dengan temboknya, alhamdulillah sudah bisa dilihat sebenarnya secara kasat mata seperti apa bentuk Masjid Karomah 13 ini nantinya. Nah, ini kita sudah berada di luar masjid, di lantai paling bawah atau halaman masjid. Alhamdulillah. Nah ini tadi yang katrol dari bawah, yang bantu masnya di atas untuk mengecor, mas ya. Semangat mas. Lanjut. Menggunakan katrol untuk mencampurkan pasir dan semennya dalam hal proses penyelesaian kubah masjid kita. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara, jamaah sekalian, demikianlah pelaporan kita terkait bagaimana progres atau proses pembangunan Masjid Karomah 13 setelah tadi kita mulai dari halaman masjid, masuk ke lantai dasar, lantai 2 sampai dengan kita menaiki lantai paling tinggi untuk melihat seperti apa proses pengerjaan kubah Masjid Karomah 13. Alhamdulillahirabbil alamin, semua berjalan lancar. Kita bisa lihat penampakan dari jauhnya sudah sangat nampak fisiknya seperti apa bangunan masjid kita. Doakan dan terus dukung pembangunan Masjid Karomah 13 yang nantinya ini juga akan kita bangun untuk umat. Dan di sebelah masjid nanti insya Allah doakan juga selesai sampai dengan tahap pembangunan seluruhnya. Akan ada pondok pesantren nantinya insya Allah dan ruangan-ruangan khusus. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya Muhammad Rizky Amanah melaporkan terkini Selasa 11 Juli tahun 2023 proses pembangunan Masjid Karomah 13. Terus dukung, terus doakan, dan kita selalu bersyukur atas setiap bantuan baik doa maupun materi dari Bapak Ibu, saudara-saudara, jamaah sekalian. Alhamdulillah masjid kita sudah sampai dengan 80% proses pembangunannya dan penampakan fisiknya sudah nampak nyata. Demikian laporan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.